Aku memiliki segalanya yang bisa diimpikan seorang pria. Rumah yang hangat, 2 malaikat kecil bernama Bima, 5 tahun, dan Kinan, 3 tahun, yang selalu mengisi hari-hariku dengan tawa, serta Santi, istri yang kukenal sebagai wanita paling sempurna di dunia. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku sudah merencanakan sebuah kejutan yang akan membuat Santi tak bisa melupakan hari itu, sebuah perayaan cinta yang sempurna. Namun, di balik semua keindahan itu, aku sama sekali buta. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik cermin kesempurnaan itu, ada sebuah retakan tersembunyi yang siap menghancurkan segalanya. Sempurna, satu kata itu mendefinisikan hidupku. Aku tidak tahu, kesempurnaan seperti itu hanya ada di dalam cerita dongeng. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan kisahku ini. Sejak beberapa bulan lalu, aku sudah menyisihkan sebagian gajiku secara diam-diam untuk sebuah hadiah istimewa, kalung mutiara yang sudah lama diidamkan Santi. Aku ingat jelas tatapan matanya saat kami melewati toko perhiasan itu. Matanya berbinar, sama seperti kilau mutiara yang ia dambakan. Malam ini, aku akan mendekorasi rumah dengan balon, memasak lasagna favoritnya, dan menyambutnya dengan semua cinta yang kumiliki. Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa kejutan yang akan kudapati, jauh lebih menyakitkan dari apapun. Aku sungguh naif. Aku tidak pernah curiga bahwa di balik setiap senyum, setiap pelukan, dan setiap bisikan, "Aku mencintaimu," ada sebuah rahasia gelap yang disembunyikan. Rahasia yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya dan kini siap menghancurkan seluruh kehidupanku. Aku akan menukarkan hari paling bahagia dalam hidupku dengan hari yang akan membuatku merasa jijik dengan diriku sendiri. Pagi itu, di hari ulang tahun pernikahan kami, suasana rumah terasa sangat ceria. Aroma kue yang dipanggang oleh Kinan dan Santi memenuhi seluruh ruangan. Anak-anak bangun pagi-pagi sekali. Bima, dengan tangan mungilnya, sibuk menggambar kartu ucapan. Di kartu itu, ia menggambar sebuah rumah, 2 orang yang ia panggil Papa dan Mama, dan 2 orang yang lebih kecil yang ia panggil dirinya sendiri dan Kinan. "Papa, ini Kinan yang bantuin Mama bikin kue," seru Kinan dengan wajah belepotan tepung. Aku tersenyum, menggendongnya dan mencium pipinya yang manis. Santi, yang sedang sibuk mengolesi krim pada kue, tersenyum melihat tingkah laku kami. Ia mencium keningku dan berbisik, "Selamat hari jadi, sayang." "Maaf, aku belum menyiapkan apa-apa." Aku hanya membalas dengan senyuman misterius. "Tak apa, sayang. Yang penting kita bersama." Aku mencium keningnya dan memberinya ciuman perpisahan. Sepanjang hari di kantor, aku merasa gelisah dan tidak sabar. Aku terus mengecek jam, berharap sore segera tiba. Aku berencana untuk pulang lebih awal, menolak semua ajakan makan siang dari rekan kerja. Pikiranku terus-menerus dipenuhi oleh wajah Santi dan anak-anak. Aku tidak sabar untuk pulang dan memberikan kejutan. Aku tiba di depan rumah pukul 4 sore, 2 jam lebih cepat dari biasanya. Senyumku mengembang lebar saat melihat rumah kami. Aku sudah tidak sabar untuk memulai persiapan kejutan. Di tanganku, sebuah kotak kecil berisi kalung mutiara terasa berat, namun hatiku terasa ringan. Namun, saat aku melangkah lebih dekat, senyumku perlahan memudar. Sebuah mobil sedan hitam yang tidak kukenali terparkir di depan rumah. Firasat buruk tiba-tiba menghantamku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena kegembiraan, melainkan karena kecemasan yang aneh. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin mobil tamu atau kurir yang mengantar sesuatu. Saat aku membuka pintu, keheningan yang aneh menyambutku. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak kini terasa kosong. Aku mendengar suara. Bukan suara anak-anak, melainkan suara tawa perempuan dan laki-laki dari dalam kamar tidur. Tawa yang sangat akrab di telingaku, tawa Santi. Aku berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Setiap langkahku terasa seperti beban berat yang menyeretku. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu kamar. Aku mendorongnya perlahan. Pemandangan di depanku bagai pukulan di wajah, sebuah kejutan yang membuat duniaku runtuh seketika. Aku melihat istriku, Santi, sedang berhubungan suami istri dengan seorang pria lain di atas ranjang kami. Kalung mutiara yang baru kubeli terjatuh dari tanganku.
Kotak itu terbuka, dan mutiara-mutiara putih itu berserakan di lantai, seperti air mata yang jatuh dari langit. Rencanaku untuk memberikan kejutan kini menjadi kejutan paling menyakitkan dalam hidupku. "Santi!" teriakku. Suara itu bukan lagi suaraku, melainkan raungan yang keluar dari kedalaman jiwaku yang hancur. Santi dan pria itu tersentak, mata mereka membulat sempurna. Pria itu segera melompat dari ranjang, berusaha menutupi diri dengan panik. Wajahnya yang pucat pasi menatapku dengan ketakutan yang nyata. "Mas Bayu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Santi terbata-bata, air matanya mulai menetes. Pria itu, yang kini hanya berdiri kaku, mencoba mencari jalan keluar. Aku melangkah maju, setiap langkahku dipenuhi dengan kemarahan yang membakar. Tanganku mencengkeram erat kerah bajunya. "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk rumahku?" bentakku, suaraku bergetar. Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Aku menamparnya. Suara tamparan itu begitu keras, memecah kesunyian yang mencekam. Ia tersungkur ke lantai. Santi berteriak histeris. "Mas, jangan! Hentikan!" Ia mencoba menghentikanku, tangannya memegangi lenganku. Aku menatapnya, mataku kosong. 6 tahun, Santi, 6 tahun kita bersama. Ini balasanmu? 6 tahun hidupku, 6 tahun mimpiku, hancur hanya dalam 1 detik. Aku memungut kalung mutiara yang berserakan di lantai. Setiap butirnya yang terlepas dari tali, seolah melambangkan setiap janji yang telah ia ingkari. Hatiku hancur berkeping-keping. "Kenapa? Kenapa kau lakukan ini?" tanyaku, suaraku melemah. Aku tidak lagi berteriak, hanya bisikan yang penuh kepedihan. Air mataku jatuh, tidak lagi karena marah, melainkan karena luka yang tak terkira. Setelah pria itu berhasil melarikan diri, dan amarahku mereda, keheningan yang mematikan kembali menyelimuti rumah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada suara isak tangis dari anak-anak, tidak ada teriakan takut seperti yang kubayangkan. Aku menoleh ke arah kamar mereka. Pintu kamar mereka tertutup rapat. Aku berjalan cepat menuju kamar mereka, mendorong gagang pintu. Pintu itu terkunci. Aku mencoba memutar gagangnya beberapa kali, mengguncangnya. Pintu itu tidak mau terbuka. Jantungku berdebar kencang, bukan karena marah, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. "Bima! Kinan! Buka pintunya, nak!" teriakku, suaraku gemetar. Tidak ada jawaban. Aku mendengar suara deru mobil dari luar, suara mobil yang tadi terparkir di depan rumah. Aku menatap Santi, mataku dipenuhi dengan kemarahan. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengunci mereka?" tanyaku, suaraku meninggi. Santi tidak menjawab, hanya menangis terseduh-seduh. Aku tidak peduli lagi. Aku langsung mendobrak pintu kamar anak-anak. Pintu itu terbuka, dan di dalamnya, anak-anakku sedang meringkuk ketakutan di bawah selimut, mata mereka basah oleh air mata. Mereka telah mendengar semuanya. Mereka melihatku, dan mereka tidak tersenyum. Aku segera menghampiri mereka, memeluk mereka erat. Bima menempelkan wajahnya di dadaku, tubuhnya bergetar. Kinan, yang masih kecil, menangis keras. "Ayah!" Kinan takut. Isaknya. Aku menatap mata mereka yang penuh ketakutan dan saat itulah aku tahu, aku harus melindungi mereka. Aku adalah satu-satunya benteng mereka sekarang. Aku menelepon ibuku. "Bu, tolong jemput Bima dan Kinan." "Sekarang," kataku, suaraku bergetar, berusaha menahan tangisku. "Ada hal yang harus kami selesaikan." Ibuku yang mendengar suaraku langsung panik. "Ada apa, nak? Kenapa suaramu begitu?" Aku tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang mengalir di pipiku. "Aku akan jelaskan nanti, Bu. Tolong, jemput mereka sekarang." Aku menggendong Kinan, memeluk Bima, dan menunggu. Ini adalah hal tersulit yang pernah kulakukan dalam hidupku, melindungi anak-anakku dari kehancuran yang disebabkan oleh ibunya sendiri. Malam itu, setelah anak-anak pergi, rumah kami terasa seperti kuburan. Hanya isak tangis Santi yang memecah keheningan, tetapi suara itu seolah berasal dari jarak yang sangat jauh. Kami duduk di ruang tamu, di sofa yang sama tempat kami biasa bercerita dan tertawa, namun kini ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami.
Aku menatapnya. Wajahnya yang biasa kupandang penuh cinta kini bagai topeng orang asing. Aku melihatnya, namun aku tidak lagi mengenalinya. Ia adalah wanita yang berani melakukan perbuatan terkutuk di bawah atap rumah yang kubangun dengan keringat, di atas ranjang yang kami bagi selama bertahun-tahun, bahkan saat anak-anak kami terkunci dan ketakutan di kamar sebelah. Santi mencoba mendekat, tangannya terulur. Mas Bayu, aku mohon jangan lakukan ini. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Santi? Suaraku dingin, tanpa emosi. Jelaskan bagaimana kau mengunci anak-anak kita di kamar mereka. Sementara kau melakukan hal itu? Jelaskan bagaimana seorang ibu bisa melakukan hal sekeji ini? Pertanyaan itu keluar dari bibirku, tidak lagi dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan yang tak terlukiskan. 6 tahun, Santi, 6 tahun aku memujamu sebagai istri dan ibu terbaik. Aku bekerja keras, aku menabung, aku ingin memberikan kejutan terindah untukmu. Dan kau memberikan kejutan yang lebih hebat. Kau menunjukkan padaku bahwa semua yang kita bangun hanyalah kebohongan. Santi hanya menangis, tidak bisa menjawab. Aku akan menceraikanmu, kataku, suaraku tegas, final. Dan aku akan mengambil hak asuh anak-anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan seorang ibu yang berbohong, yang mengkhianati keluarganya. Mereka tidak pantas memiliki ibu sepertimu. Aku bangkit berdiri, tidak ingin lagi duduk di hadapannya. Setiap detik di dekatnya terasa seperti siksaan. Aku berjalan keluar, menatap ke arah langit malam yang gelap, mencari-cari jawaban. Namun, yang kudapati hanyalah kegelapan yang sama di dalam hatiku. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara terbaik. Aku pikir proses ini akan berjalan cepat, tetapi aku salah. Saat aku menceritakan semuanya, pengacaraku menggelengkan kepala. Ini tidak akan mudah, Mas. Istri Mas bisa saja menolak bercerai, apalagi jika ada masalah harta gono gini. Dan ia benar. Santi dan keluarganya menolak mentah-mentah permintaanku. Aku menerima surat panggilan pengadilan, dan di sana, aku melihat tatapan berbeda dari Santi dan orang tuanya. Tatapan yang bukan lagi berisi penyesalan, melainkan mata yang penuh dengan kebencian dan ambisi. Kami tidak akan bercerai, kata ayah Santi, seorang pria yang selalu ramah padaku, kini menatapku dengan mata dingin. Dan semua harta, rumah, mobil, semua yang kalian miliki, itu milik Santi. Kamu tidak berhak atas apa-apa. Ibuku, yang mendampingiku, sangat terkejut mendengar itu. Bagaimana bisa, Pak? Anak saya yang mencari nafkah. Ibuku berteriak, air matanya tumpah. Aku merasa duniaku hancur sekali lagi. Ternyata, pengkhianatan Santi hanyalah puncak dari gunung es. Di balik drama perceraian ini, ada skenario lain yang lebih mengerikan, yaitu perebutan harta. Aku tidak peduli dengan harta, aku hanya ingin hak asuh anak-anak. Tapi kini, aku harus berjuang untuk kebebasan dan juga untuk masa depan anak-anakku. Pertarungan di pengadilan dimulai. Kami saling melempar tuduhan, saling menyakiti dengan kata-kata, dan semua itu demi harta yang fana. Berita perceraian kami menyebar dengan cepat, layaknya api yang membakar padang rumput kering. Namun, bukan hanya karena drama rumah tangga biasa. Pria yang kutemukan di atas ranjangku, yang kemudian kutahu bernama Handoko, ternyata adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan terkenal di kota ini. Wajahnya sering muncul di media lokal dan koran-koran bisnis. Aib Santi dan Handoko menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggal kami, di kantor, di media sosial, bahkan di antara teman-teman kami. Kami yang dulu dikenal sebagai pasangan ideal, kini menjadi contoh tragis dari sebuah pengkhianatan yang melibatkan orang penting. Awalnya, aku merasa puas karena aib Santi tersebar. Ia pantas mendapatkannya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Skandal ini rupanya menghancurkan karir Handoko, yang ternyata sedang mencalonkan diri sebagai anggota dewan di kotaku. Citra bersih yang selama ini ia bangun hancur seketika. Namanya yang selalu disanjung-sanjung kini menjadi bahan cemoohan. Ia pun gagal memenangkan kursi di dewan. Berita tentang kehancuran politiknya dengan cepat menyebar dan memicu amarah publik. Handoko, yang selama ini diagungkan, kini menjadi simbol kemunafikan. Rumahnya, yang mewah dan megah, tiba-tiba dipadati oleh kerumunan warga yang marah. Mereka membawa spanduk, berteriak, dan melempari gerbangnya dengan telur dan tomat busuk. Tuntutan mereka lebih dari sekadar protes, ada ancaman yang mengerikan.
Beberapa warga berteriak, "Sikat! Bakar rumahnya, dan turunkan si penipu." Handoko, yang ketakutan, menghubungi polisi untuk membubarkan massa. Namun, kerumunan itu semakin brutal, mengancam akan menjarah dan membakar rumahnya jika ia tidak keluar dan meminta maaf. Dalam situasi panik ini, beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke rumahku. Surat itu bukan dari pengadilan perceraian, melainkan dari firma hukum elit yang mewakili Handoko. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah somasi. Mereka menuntut ganti rugi miliaran rupiah atas pencemaran nama baik. Mereka mengklaim bahwa video dan foto yang diambil oleh teman-temanku dan yang tersebar di internet telah merusak reputasi Handoko, membuatnya kehilangan beberapa proyek besar. Ini adalah upaya putus asa Handoko untuk menghentikan kemarahan publik. Aku merasa lemas. Pertarungan yang kumulai demi hak asuh anak-anak ini berubah menjadi mimpi buruk yang jauh lebih besar. Aku bukan hanya harus menghadapi Santi dan mertuaku, tetapi juga seorang pengusaha kaya yang tidak ingin reputasinya ternoda. Aku merasa tertekan, khawatir, dan putus asa. Bagaimana mungkin aku bisa melawan orang sekuat itu? Ini tidak akan semudah yang kau pikirkan, bisik pengacaraku, suaranya terdengar prihatin. Di ruang sidang, suasana terasa tegang dan mencekam. Pertarungan di pengadilan dimulai dengan Santi yang menatapku penuh amarah. Didampingi pengacaranya, ia melayangkan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan, seolah-olah akulah pelaku utama dalam kehancuran rumah tangga ini. Ia mengarang cerita bahwa aku adalah suami yang tidak becus, sering pulang larut malam karena mabuk, dan tidak pernah memedulikan dirinya serta anak-anak. Ia sering mengabaikan kami demi hobinya yang aneh dan tidak bertanggung jawab. Tuduhnya membuatku terkejut. Ibu mertuaku, dengan bantuan pengacara mereka, berusaha mengklaim semua asetku, termasuk rumah dan mobil yang murni kubeli dengan keringatku sendiri. Mereka bahkan menyajikan kwitansi palsu dan dokumen yang dipalsukan untuk membenarkan klaim mereka. Sementara itu, di meja yang berbeda, pengacara Handoko duduk dengan angkuh. Mereka tidak tertarik dengan drama rumah tanggaku, tetapi hanya fokus pada tuntutan ganti rugi miliaran rupiah. Pengacara mereka, dengan nada merendahkan, menyebutku sebagai orang yang tidak tahu diri, yang berani mengusik bisnis dan reputasi klien kami. Mereka menyajikan tumpukan dokumen yang berisi data kerugian finansial yang diklaim akibat perbuatanku. Aku merasa seperti dihakimi di mana-mana. Di mata Santi dan keluarganya, aku adalah suami jahat yang tidak mau memberinya kesempatan kedua. Di mata Handoko, aku hanyalah orang miskin yang berani mengganggu bisnisnya. Aku harus melawan dua musuh yang kuat, tetapi aku tidak menyerah. Aku memperjuangkan hak asuh anak-anakku dan nama baikku. Aku membawa semua bukti, termasuk rekaman suara Santi yang meminta maaf kepadaku, rekaman CCTV di rumah yang menunjukkan aktivitas harianku, dan kesaksian dari beberapa teman kantor yang melihat langsung bagaimana aku selalu memprioritaskan keluarga. Setelah perdebatan yang panjang dan menyakitkan, akhirnya tiba saatnya hakim membacakan putusan. Ruang sidang hening, semua mata tertuju pada hakim. Suara hakim terdengar jelas dan tegas saat ia mengumumkan bahwa hak asuh penuh atas kedua anak, Bima dan Kinan, jatuh kepadaku. Sebuah letupan kegembiraan kecil muncul di hatiku, namun rasa itu dengan cepat digantikan oleh kekosongan yang sangat besar. Aku menoleh ke arah Santi. Wajahnya yang tegang tiba-tiba pucat, matanya kosong, dan ia terlihat sangat rapuh. Ia menatapku, seolah-olah baru saja menyadari apa yang telah ia hilangkan. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan, tetapi karena kekalahan. Mertuaku terlihat syok, dan Ibu Santi langsung menangis histeris. Ia berteriak, "Tidak! Ini tidak adil. Kemenangan ini terasa sangat pahit. Aku telah memenangkan pertarungan yang kuharapkan, tetapi aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong." Aku segera meninggalkan ruang sidang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku pergi ke rumah ibuku untuk menjemput anak-anak. Saat aku tiba, Bima dan Kinan sedang bermain di halaman. Mereka berlari ke arahku, senyum cerah di wajah mereka. "Papa, kita pulang?" tanya Bima dengan riang. "Ya, nak. Kita pulang," jawabku, suaraku serak, air mataku mengalir. Aku memeluk mereka erat. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ayah terbaik untuk mereka. Rumah kami terasa berbeda. Sunyi, sepi, dan dingin. Hanya tawa anak-anak yang kini menjadi satu-satunya sumber kehangatan. Aku melihat sekeliling rumah, foto-foto pernikahan kami, pajangan yang kami beli bersama,
dan setiap sudutnya mengingatkanku pada masa lalu yang indah, yang kini terasa begitu jauh. Aku merasa seperti sedang berada di dalam reruntuhan. Setelah keputusan hakim dibacakan, Santi kehilangan segalanya. Bukan hanya hak asuh anak-anak, tetapi juga seluruh pondasi hidupnya. Ia menolak meninggalkan gedung pengadilan, terus menangis dan berteriak, memohon agar ia bisa melihat anak-anak. Ayahnya, yang kini terlihat malu, berusaha menariknya pergi, tetapi Santi melawan dengan histeris. Ia akhirnya diseret oleh keluarganya, masih meneriakkan namaku dan anak-anakku. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Santi yang menelepon, puluhan kali, terkadang tanpa suara, hanya isak tangis yang terdengar. Aku mematikan ponselku dan memblokir nomornya. Aku tidak tega melihatnya, tetapi aku tahu aku harus bersikap tegas. Aku tidak akan membiarkan Santi merusak mental anak-anakku. Namun, ia tidak menyerah. Ia mulai sering terlihat di depan rumah, menatap kosong ke arah jendela kamar anak-anak. Ia memakai pakaian yang sama selama berhari-hari, rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung. Ia terlihat seperti orang gila. Aku melihatnya dari balik jendela, dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa kasihan padanya, tetapi aku tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Suatu sore, saat aku dan anak-anak sedang bermain di halaman belakang, kami mendengar suara yang sangat familiar. "Bima, Kinan, ini Mama," teriaknya. Aku melihat ke arah pagar. Santi sedang berdiri di sana, menatap kami dengan mata liar. Bima dan Kinan terkejut, mereka bersembunyi di belakangku. "Mama." "Mama kenapa?" tanya Kinan. Aku segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Setelah itu, aku menelepon orang tua Santi. "Tolong, jemput putri kalian. Ia tidak bisa terus-terusan begini." Pemandangan Santi yang terus meneriakkan nama anak-anakku di depan rumah menjadi tontonan warga. Mereka berbisik, bergosip, dan menatap Santi dengan iba atau rasa ingin tahu yang tidak pada tempatnya. Aku merasa lelah dengan semua ini. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Setiap hari, aku melihat Santi dari jendela. Ia seperti bayangan yang menghantui, sebuah pengingat abadi akan tragedi yang menimpa kami. Ia sering terlihat berbicara sendiri, mengoceh tentang anak-anaknya. Bisikannya kadang terdengar, kata-kata yang memilukan. "Bima, Kinan, Mama di sini, jangan takut." Ia bergumam, seolah mereka masih anak-anak kecil yang ketakutan di kamar. Ia membawa sebuah boneka kain lusuh yang ia buat sendiri, yang ia panggil Bima dan Kinan. Ia menimangnya, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur, dan berbicara padanya seolah-olah boneka itu adalah anak-anakku. Aku melihatnya dari balik tirai. Pakaiannya yang kotor dan robek, rambutnya yang kusut, dan matanya yang kosong, menatap ke arah jendela kamar anak-anak. Ia duduk di pinggir jalan, di bangku taman yang sama tempat kami biasa duduk saat kencan pertama, menatap rumah kami dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya, dengan kehormatannya, atau dengan apapun. Ia hanya peduli dengan anak-anak yang ia hilangkan. Aku merasa kasihan padanya, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun. Semua ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia adalah orang asing bagiku sekarang, sebuah bayangan dari masa lalu yang menghantuiku. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Suara di seberang sana terdengar formal, memberitahuku bahwa Santi ditemukan pingsan di tepi jalan, beberapa blok dari rumah kami. Ia dilarikan ke rumah sakit dan kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tubuhnya sangat kurus, hampir tidak bisa berdiri, dan tatapannya benar-benar kosong. Ia tidak merespons pertanyaan apapun, hanya terus menggumamkan nama anak-anak. Malam harinya, kedua orang tua Santi datang menemuiku di rumah. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan arogansi dan keserakahan seperti di pengadilan. Ayah Santi, yang biasanya terlihat tegas dan angkuh, kini tampak rapuh, bahunya terkulai lemas. Ibu Santi, matanya merah bengkak, segera memelukku dan menangis histeris. "Bayu, maafkan kami, maafkan putri kami," isaknya. "Kami tidak tahu harus berbuat apa." Santi, ia tidak lagi mengenali kami. Ia tidak makan, tidak tidur, ia terus mencari anak-anak. Ayah Santi, yang biasanya sangat pendiam, menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Ini semua salah kami, Bayu. Kami terlalu memanjakannya, kami mengajarinya untuk selalu mendapatkan apa yang ia inginkan.
Kami tidak mengajari ia konsekuensi. Maafkan kami. Aku hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku ingin marah, tetapi aku tidak memiliki energi lagi untuk itu. Aku merasa lega, tetapi di saat yang sama, aku merasa sangat sedih. Wanita yang pernah kucintai, ibu dari anak-anakku, kini hanyalah sebuah cangkang kosong yang tersisa. Aku berharap ia bisa sembuh dan menjalani hidupnya dengan baik. Namun, kenyataan pahit adalah, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ia tidak akan pernah bisa menjadi ibu dari anak-anakku. Hidupku kini berpusat pada anak-anak. Aku menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka. Aku harus bekerja, memasak, mengantar mereka ke sekolah, dan bermain dengan mereka. Aku menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Aku menceritakan pada mereka bahwa ibunya sedang pergi jauh. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ayah terbaik untuk mereka, ayah yang selalu ada dan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Tepat saat aku sedang merapikan lemari Santi, ponselku berdering. Ada pesan dari Lia, sahabat terdekat Santi. Ia mengirimiku beberapa foto dari 2 tahun lalu, saat Santi sedang berlibur dengannya. Dalam foto-foto itu, Santi tampak bahagia dan ceria. Namun, ada yang aneh. Beberapa foto diambil di tempat yang sama, tetapi dengan pria yang berbeda. Pria itu adalah Handoko. Ada foto mereka sedang makan di sebuah restoran mewah, foto mereka sedang berjemur di pantai, dan foto mereka sedang hiking di pegunungan. Di salah satu foto, Handoko terlihat sedang memeluk Santi dari belakang, bibirnya menyentuh pipi Santi. Lia meneleponku. Ia menangis terseduh-seduh. Bayu, aku minta maaf, aku tidak bisa menahan ini lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku tidak bisa melihat Santi seperti itu. Lia bercerita bahwa ia mengenal Handoko karena mereka adalah rekan kerja. Ia mengenalkannya pada Santi 2 tahun lalu, ketika Santi memulai hobi baru, yaitu jalan santai di gor kota setiap akhir pekan. Santi dan Handoko sering bertemu di sana. Hubungan mereka bermula dari percakapan ringan, lalu menjadi pertemuan rahasia, dan akhirnya berkembang menjadi perselingkuhan yang mengerikan. Ini bukan hanya sekali, Bayu, mereka sering melakukannya. Berkali-kali, di hotel-hotel mewah, di apartemen sewaan bahkan di mobil. Aku mencoba menghentikannya, tetapi ia tidak mau mendengar. Ia bilang ia mencintai Handoko. Ia bilang ia merasa hidup lagi saat bersamanya. Aku tidak bisa melihatnya menderita seperti ini. Maafkan aku. Aku merasa duniaku hancur sekali lagi. Selama ini, aku mengira Santi hanya hilaf. Namun, kini aku tahu, pengkhianatan ini sudah direncanakan. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga anak-anak kami. Aku tidak lagi merasa kasihan padanya. Aku hanya merasa jijik. Aku tahu, sekarang aku memiliki alasan yang lebih kuat untuk tidak pernah kembali kepadanya. 3 tahun berlalu. Kehidupan kami berjalan, luka memudar menjadi bekas yang tak terlihat, namun takkan pernah hilang. Bima dan Kinan tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan pintar. Mereka adalah duniaku. Kami memutuskan untuk berlibur ke Kaliurang, Yogyakarta, tempat yang jauh dari kenangan pahit di kota kami. Pagi itu, udara pegunungan terasa sejuk dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan dunia. Saat anak-anak sedang asyik bermain di taman dekat penginapan, aku melihat seorang wanita berjalan di trotoar. Ia terlihat kurus, rambutnya diikat rapi, dan matanya tidak lagi kosong. Ia menatap ke arah kami. Aku menahan napas. Ia adalah Santi. 3 tahun telah mengubahnya. Tidak ada lagi kekosongan di matanya, hanya ada kesedihan yang mendalam. Tanpa ragu, ia tiba-tiba berlari ke arah anak-anakku. Bima. Kinan. Panggilnya dengan suara parau. Anak-anak terkejut, namun mereka mengenali suara itu. Kinan yang kini berusia 6 tahun, matanya membulat. Mama, bisiknya. Santi segera berlutut, memeluk erat kedua anak itu. Ia menangis, air matanya membasahi pipi mereka. Maafkan mama, katanya berulang kali, suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Anak-anak yang kini lebih besar, tidak lagi takut. Mereka membalas pelukannya. Aku mendekat, berdiri di belakang mereka. Santi melihatku, matanya yang basah kini menatapku. Bayu, maafkan aku atas segalanya, bisiknya. Aku tidak bisa berkata-kata.
Air mataku jatuh, bukan karena marah, tetapi karena perpaduan rasa sakit dan lega yang membanjiri hatiku. Kami berbicara selama berjam-jam, di sebuah kafe sederhana di pinggir jalan. Santi menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia berjuang melawan kegilaan, tentang bagaimana ia akhirnya menemukan kekuatan untuk sembuh dan memperbaiki diri. Ia bercerita tentang terapi, tentang doa-doa yang ia panjatkan setiap malam, dan tentang bagaimana ia akhirnya menyadari betapa bodohnya ia dulu. Aku menceritakan tentang Bima dan Kinan, tentang bagaimana mereka tumbuh tanpa dirinya. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Ia tidak meminta untuk kembali, ia hanya meminta pengampunan. Aku tahu, aku tidak bisa kembali, katanya. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku hanya ingin kalian tahu, aku benar-benar menyesal. Aku memaafkan diriku sendiri, dan sekarang aku ingin kau memaafkan aku juga. Aku menatapnya. Aku memaafkannya. Bukan hanya karena ia pantas mendapatkannya, tetapi karena aku ingin melepaskan diriku dari kebencian. Tangisku pecah, tangisan yang selama ini kutahan. Aku memeluknya erat, untuk terakhir kalinya, tidak sebagai suami istri, tetapi sebagai dua orang yang pernah berbagi hidup dan kini akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Kini, Santi tinggal di kota lain. Ia tidak meminta untuk melihat anak-anak secara rutin, ia hanya mengirimkan pesan dan hadiah sesekali. Kami tidak akan pernah kembali bersama, tetapi kami telah menemukan kedamaian yang kami butuhkan. Aku belajar bahwa pengkhianatan tidak hanya menghancurkan hati, tetapi juga menghancurkan jiwa. Inilah kisahku. Cintailah pasanganmu, jagalah keluargamu. Jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat.